Di sebuah ruang pertemuan komunitas di sebuah kota kecil, sedang terjadi diskusi tentang permasalahan yang mereka hadapi selama masa demokrasi liberal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir di ruangan ini. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang kondisi ekonomi di masa demokrasi liberal ini, yang mana kita tahu dan kita juga merasakan dampak. Saudara Budi, bagaimana dengan usaha kecil? Susah Pak, harga bahan baku mulai naik, sedangkan harga jual produk kita tetap stabil. Usaha saya hampir mau tutup. Bayar mahasiswa Pak, biaya pendidikan semakin tinggi dan biasanya semakin sedikit. Banyak dari teman-teman saya yang putus kuliah karena tidak mampu. Itu benar. Seharusnya demokrasi liberal ini juga menjadi peluang yang baik untuk semua orang, bukan hanya segelintir orang kaya saja. Sama aja Pak, saya dan suami saya bekerja keras tetapi tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Anak-anak saya butuh pendidikan yang lebih baik lagi. Tapi saya sudah bekerja keras, tapi tetap aja dari kami rendah. Kami butuh dukungan Bapak dan upah yang adil. Saya mendengar percakapan kalian semua. Sebagai pengusaha besar, saya dapat mengerti. Ada beberapa orang yang menderita karena ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi. Loh, Anda datang ke sini, Pak Agus? Ya, saya datang ke sini untuk mencari solusi bersama kalian. Seharusnya demokrasi liberal itu bersifat inklusif dan harus adil. Dari diskusi kita tadi, kita semua sepakat dan juga merasa tidak puas akan ekonomi kita saat ini. Kita perlu bersama-sama bekerja sama mengubahnya. Kita juga bisa memulai dengan meminta bantuan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih progresif, seperti meningkatkan akses pendidikan, memberikan perlindungan kepada buruh, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Dan kami pengusaha kecil mesti berkontribusi dengan cara berinovasi dan membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Dan sebagai ibu rumah tangga, saya akan terus mendukung perubahan ini. Kami perlu melihat masa depan untuk anak-anak kita. Kami buruh akan terus memperjuangkan hak kami. Saya akan tetap memperhatikan perusahaan saya untuk tetap beroperasi secara adil dan berpartisipasi dalam kesejahteraan masyarakat sekitar saya. Sebuah pertemuan yang penuh semangat menunjukkan bahwa meskipun kondisi ekonomi sulit, ada harapan untuk perubahan positif di masa depan. Akhirnya, mereka semua sepakat untuk memulai aksi nyata. Mereka merencanakan demonstrasi damai di depan kantor pemerintah dan pertemuan dengan pejabat pemerintah untuk menyuarakan kebutuhan mereka. Jadi, kita semua siap untuk melakukan perubahan? Mereka berkumpul di luar kantor pemerintah, membawa spanduk dan poster yang menyuarakan perubahan ekonomi yang lebih adil. Mereka bergabung dengan ribuan orang lainnya dalam demonstrasi damai yang memadati jalan-jalan kota. Mereka mendapat kesempatan untuk bertemu dengan pejabat pemerintah dan menyampaikan tuntutan mereka. Kami merasa perubahan ekonomi yang adil adalah sebuah kepentingan untuk masa depan negara ini. Kami meminta para pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat. Baiklah, saya menerima suara kalian semua. Dan kami akan memikirkan masalah ini dan memecahkan solusinya bersama-sama. Dengan kerja keras dan kerjasama antara berbagai kelompok masyarakat, perubahan mulai terjadi. Pemerintah mulai mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses pendidikan, melindungi buruh, dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih adil. Kondisi ekonomi mulai membaik. Budi dan pengusaha kecil lainnya melihat peningkatan dalam usaha mereka. Rani dan mahasiswa lainnya mendapatkan lebih banyak bantuan keuangan untuk pendidikan mereka. Siti dan buruh pabrik lainnya melihat kenaikan upah. Akhirnya kita bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak kita, sayang. Kita mesti melakukan inovasi dan menjaga kualitas produk kita.
Dengan bantuan beasiswa, lebih banyak lagi mahasiswa yang dapat melanjutkan pendidikan mereka. Upah kita telah naik dan kita memiliki perlindungan yang lebih baik sekarang. Perubahan ekonomi yang dimulai dengan kerja keras dan kerjasama antara berbagai kelompok masyarakat terus berlanjut. Sekarang, lebih banyak orang memiliki akses pendidikan yang lebih baik, upah yang lebih adil, dan peluang ekonomi yang lebih merata. Ini membuktikan bahwa dengan kita berjuang dan bekerja sama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik untuk negeri kita ini. Sebagai pengusaha besar, saya juga bersyukur karena saya dan perusahaan saya dapat berambil andil dalam perubahan ekonomi yang lebih adil. Kita juga harus menjaga perubahan dan memastikan bahwa demokrasi liberal benar-benar melayani kepentingan masyarakat. Sekarang, anak-anak kita memiliki harapan yang lebih untuk masa depan yang lebih cerah. Maka kita memastikan bahwa guru dan kerja mendapatkan ekonomi mereka. Pesan dari drama ini adalah ketika kita berjuang, bekerja keras dan bekerja sama, akan menciptakan sebuah masyarakat yang lebih adil. Maka dari itu, demokrasi liberal harus dapat melayani semua kepentingan warga negara. Bersama kita menciptakan masa depan yang lebih baik. Udah. Kita mesti melakukan Yang lebih baik untuk negara kita. Saya juga bersyukur sebagai pengusaha besar. Stop. Ini kayaknya duduk. Ya. Lanjutin. lagi ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Lebih baik mending gue fotoinnya kepada para hadirin yang telah hadir di ruangan ini. Baca lagi cukup lupa dah. Assalamualaikum. lebih baik mending gue fotoinnya pakai kamera belakang aja lah. Ini Telah hadir di ruangan ini. Asal lagi. Soalnya nggak kelihatan. Enggak, sumpah itu siapa? Budi lo. Gua langsung. Iya. Gue sama udah. Budi apa gue? enggak. Dan kami pengusaha kecil mesti berkontribusi dengan berinovasi. Itu buat Salah. Ya coba ulang. Tadi kayak apa sih? Satu, dua, tiga. Dan kami pengusaha kecil mesti berkontribusi dengan cara berinovasi dan membuka lapangan pekerjaan. Enggak. Dan kami pengusaha kecil mesti berkontribusi dengan cara berinovasi dan membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Dan saya sebagai ibu rumah tangga, saya akan terus mendukung perubahan ini. Enggak. Dan kami pengusaha kecil mesti berkontribusi. Enggak. Dan kami pengusaha kecil mesti berkontribusi dengan cara berinovasi dan membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Dan sebagai ibu rumah tangga, saya akan terus mendukung perubahan ini. Kami perlu melihat masa depan untuk anak-anak kita. Saya
secara adil dan berpartisipasi dalam kesenjangan. Bagian gua aja. Saya akan tetap memperhatikan perusahaan saya untuk tetap beroperasi secara adil dan berpartisipasi dalam kesejahteraan masyarakat sekitar saya. Biar ada lucu-lucunya ya kan kalau kita kan ada dong. Kan gini. Jadi lo maksudnya gini anjing. Saya mendengar percakapan kalian semua dan sebagai pengusaha besar saya juga dapat mengerti penderitaan dari beberapa orang karena masalah ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi. Bukannya gua dulu ya. Juga boleh. Dapatkan pendidikan yang lebih baik daripada Kita mesti melakukan inovasi dan menjaga kualitas produk kita.